Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Kuli Seadanya. Kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan instalasi listrik yang biasa ada di rumah. Nah, ini kan cuma teori dan simulasi. Teman-teman bisa menyesuaikan yang ada di lapangan. Teman-teman, kita lanjut dulu. Oh iya, jadi ini ada dua fittingan dan dengan saklar ganda. Nah, sedangkan ini ada satu fittingan, ada satu saklar tunggal dan stop kontak. Untuk pemasangannya tonton sampai habis ya teman-teman. Pertama kali saya akan menginstalasinya dari belakang dulu teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan dari depan, dari MCB atau dari belakang. Pertama kita jumper dulu untuk saklar serinya. Jadi ini dikasih power atau fasa dulu. Kita masukkan. Cara memasukkannya tinggal kita dorong. Yang terpenting untuk pinnya ini harus ke atas ya teman-teman. Ini kita taruh dulu. Selanjutnya kita pasang ini teman-teman. Ini untuk lampu satunya, maaf, untuk lampu satu. Dan yang ini untuk lampu 2. Untuk powernya kita pakai kabel warna kuning ya teman-teman, supaya lebih paham. Untuk standarnya itu, untuk powernya atau apinya itu berwarna hitam, merah juga bisa, terus warna kuning bisa. Berhubung ini ada warna kuning sama hijau, ini biasanya itu digunakan untuk arde atau grounding. Tapi ini cuma simulasi, teman-teman bisa menyesuaikan di lapangan. Kita taruh sini teman-teman ya, powernya belakang. Kita potong. Kita masukkan teman-teman. Biar teman-teman tidak bingung, kita potong aja di sini. Untuk yang dua ini kita masukkan. Lalu kita pasang untuk lampu satu. Sudah selesai. Selanjutnya kita pasang untuk lampu 2-nya. Untuk powernya atau fasanya itu usahakan itu yang ini teman-teman ya. Selesai.
Selanjutnya kita pasang netral. Untuk netral sendiri itu warna standar kabelnya itu berwarna biru. Kita potong dulu. Kita memerlukan 2 kabel. Kita pasang. Teman-teman bisa menggunakan pipa. Ini cuman simulasi supaya teman-teman bisa mempelajarinya. Kita kupas dulu kabelnya. Teman-teman, ini sudah selesai. Kita masukkan dulu kabel warna biru jalur netral. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Supaya tidak lari, kita skrup dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai. Selanjutnya dari sini kita jalan ke tidus ini. Kita menggunakan kabel warna coklat, teman-teman. Sesuai standarnya itu power atau fasa itu berwarna coklat, hitam. Yang penting jangan biru ya, teman-teman. Selanjutnya kita kupas untuk powernya. Kita kencetin menggunakan tang kombinasi. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Powernya sudah selesai. Lanjut kita kasih jalur netralnya. Ini jalur netral. Nah, ini ada kabel 3, teman-teman, netralnya. Kita putar. Ini sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya untuk isolasinya nanti, teman-teman ya. Ini instalasi dulu supaya teman-teman bisa sambil menghayati melihat dari instalasi seperti ini. Selanjutnya dari tidus untuk membuat saklar dan stop kontak itu harus turun 3 kabel. Supaya lebih hemat harus menggunakan 3 kabel. Kalau 4 kabel itu bisa juga. Kita membuatnya yang lebih hemat, kita menggunakan 3 kabel. Untuk power ke saklar kita pakai kabel warna kuning, teman-teman ya. Kita potong. Lalu kita masukkan
ke pin warna merah. Teman-teman, sudah selesai. Nah, ini kan power atau fasanya. Kita untuk memasang stop kontak ini, kita harus nebeng power dari saklar ini supaya lebih hemat kabelnya. Kita pasang di pin merah, teman-teman ya. Maaf, terbalik. Kita pasang. Kita masukkan ke arah stop kontak. Sebelumnya kita buka dulu stop kontaknya. Kita pasang. Oke teman-teman, supaya tidak lari kita kasih skrup. Oke, sudah. Lalu kita kasih output dari saklar ini teman-teman. Kita taruh di pin putih. Nah, kita pasang di pin putih. Ini menuju ke fittingan teman-teman. Selesai. Lalu kita butuh arus netral. Arus netral kita kasih warna biru. Nah, untuk netralnya itu kita langsung ke stop kontak. Selanjutnya kita potong. Kita masukkan teman-teman. Ini cuman simulasi, mungkin terlihat gampang dan berbeda yang ada di lapangan. Bedanya itu lebih rumit teman-teman. Rumitnya itu kita kasih pipa, terus bobok tembok, terus kita naik turun tangga. Jadi itulah perbedaannya teman-teman. Ini sudah teman-teman ya. Jadi dari Tidus ini turun 3 lampu, 3 kabel. 1 2 3. Yang ini power masuk ke saklar. Lalu dari saklar keluar ke fittingan lampu, kita kasih kabel warna coklat. Kemudian untuk netralnya sendiri itu netral langsung masuk ke stop kontak. Kita pasang dulu teman-teman untuk stop kontaknya. Sudah masuk teman-teman.
Kemudian kabel ini kita pasang ke fittingan. Jangan lupa untuk powernya atau fasanya yang ini teman-teman, yang ini netral. Sudah selesai. Selanjutnya kita kasih kabel netral. Kabel netral ini ke fittingan lampu. Sesudah itu kita masukkan ke TEDUS. Nah, supaya tidak lari, kita skrup dulu fittingannya. Teman-teman, sudah selesai. Lalu habis itu kita menuju ke MCB. Kita kasih warna coklat teman-teman. Kita pasang di MCB-nya. Lalu kita masukkan ke TEDUS. Teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita kasih netral masuk ke TEDUS. Teman-teman, bila ingin safety lagi, kasih grounding supaya kita lebih aman ketika kita menggunakan setrika atau memegang kulkas. Biasanya kulkas itu kalau short, kompresornya rusak, itu biasanya bisa menimbulkan setrum atau fasa di bagian bodinya. Oke teman-teman, kita lanjut pasang kabel ini di TEDUS. Jadi di TEDUS ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kabel teman-teman. Pertama kali yang kita pasang itu kabel netral warna biru. Jadi warna biru itu ada 4. Kita gabung. Sudah kita gabung. Lalu ini kita gabung teman-teman. Kabel coklat kita gabung dari MCB menuju ke fittingan kedua. Sedangkan ini warna kabel kuning hijau ini power ke saklar. Nah, untuk teman-teman kalau instalasi listrik itu yang dikasih power ke saklar itu jangan sampai yang netral. Biasanya kalau yang dimasukkan ke ini saklar itu netralnya, ketika kita menggunakan
lampu neon, maksudnya itu lampu spiral yang model lama tabung itu biasanya kedip lap lap gitu teman-teman. Usahakan itu untuk masuk ke power saklar ini harus harus yang fasa, jangan yang netral teman-teman. Ini sudah selesai instalasinya. Kemudian kita akan mencobanya, kita kasih power di terminal bloknya. Jangan lupa kita isolasi dulu teman-teman. Jadi begini teman-teman. Kita pasang skrup supaya tidak lari teman-teman. Kalau lari ke rumah teman-teman, saya yang bingung. Saya tidak bisa berbagi pengalaman saya ke teman-teman. Makanya kita skrup supaya tidak lari. Bukan lari dari kenyataan. Oke teman-teman, jadi begini teman-teman. Ini MCB masuk ke TDOS pertama, lalu ini turun ke saklar tunggal. Kemudian dari saklar tunggal stop kontak itu dikasih juga, maksudnya itu numpang biar tidak nambah kabel dari atas, makanya numpang ke saklar ini seperti ini teman-teman. Power fasa turun ke saklar, habis itu dari saklar ke stop kontak. Nah, karena pin merah ini sama ini itu terhubung atau satu arah. Nah, sedangkan warna coklat ini menuju ke fittingan ini. Lalu kabel netralnya ini turun ke stop kontak. Teman-teman, sudah selesai, kita balik lagi. Jadi intinya ada 3 kabel. Nah, ini warna biru masuk ke fittingan, karena arus netral itu langsung masuk ke fittingan, habis itu ke stop kontak, habis itu lalu ke fittingan kedua, ke TDOS kedua. Nah, untuk saklar seri ini teman-teman, ya, jadi dari power atau fasa kita kasih warna kabel kuning masuk ke pin merah, lalu kita jumper ke pin merah. Selanjutnya ini kabel coklat menuju ke lampu 1, kabel coklat lagi menuju ke lampu 2. Nah, untuk netralnya
dari MCB ke T-dus 1 ke T-dus 2, dari T-dus 2 itu masuk ke fittingan. Teman-teman bisa menyesuaikan bila banyak lampu, banyak stop kontak. Namun cara kerjanya seperti ini atau cara instalasinya. Teman-teman, kita mau mencobanya ya. Saya mau ngambil lampu lagi. Oke teman-teman, kita akan mencobanya. Kita pasang lampu dulu. Kita matikan dulu untuk saklarnya. Nah, pertama kita coba nyalakan MCB-nya. Kita nyalakan lampu. Kita nyalakan lampu ini. Kita nyalakan lampu yang ini. Oke teman-teman, berhasil ya. Dan gampang bagi teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia kelistrikan. Untuk para pemula atau yang belajar, bila tidak paham bisa tulis di kolom komentar, nanti kita pandu dan saya kirim nomor telepon saya supaya teman-teman gampang untuk ingin belajar atau sekedar ingin bertanya-tanya. Oh ya, untuk memastikan yang stop kontak, kita memakai ini, berfungsi atau tidak. Nah, berfungsi teman-teman ya. Kita nyalakan. Kita nyalakan yang ini. Jadi stop kontak ini itu berdiri sendiri. Meskipun saklar itu dimatikan atau dinyalakan, dia tetap akan hidup. Atau ada arusnya, atau ada powernya. Kecuali kita matikan MCB-nya dari ini, dia akan mati. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya untuk instalasi yang ada di rumah-rumah. Yang terpenting harus jaga kualitas, pakai pipa supaya terhindar dari gigitan tikus kabelnya, dan konekannya itu harus sebagus mungkin dikencetin. Nah, yang ketiga itu jangan memilih kabel yang bukan standarnya. Semisal kabel murah itu ukurannya sama 1,5, biasanya itu lebih kecil tembaganya, dan kawatnya itu campuran dari aluminium. Jadi arus penghantaran itu lebih panas yang pakai aluminium. Kalau pakai yang tembaga murni itu dia bisa sesuai sama speknya yang ada di kuil kabel itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.